Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Mukti, Esos MAP, dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Saya bergabung di Universitas Tidar sejak tahun 2019. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah administrasi negara, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, di kesempatan ini, saya akan menyampaikan pada PDD UKT-PT pengajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 7. Dalam perkuliahan yang berbobot 3 SKS ini, mahasiswa akan mempelajari tentang pergeseran paradigma pembangunan dari paradigma top-down menuju paradigma bottom-up, konsep dan tahapan pemberdayaan, pendekatan, strategi, dan metode pemberdayaan, fasilitator pemberdayaan, pengenalan wilayah kerja pemberdayaan, teknik pengorganisasian masyarakat, indikator pengukuran keberhasilan kegiatan pemberdayaan, ragam materi dan kegiatan pemberdayaan, serta penyusunan program pemberdayaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat yaitu mahasiswa menguasai konsep dasar, pendekatan, strategi, metode, peran fasilitator, dan teknik pengorganisasian masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mampu melakukan pengenalan wilayah kerja pemberdayaan, serta menyusun rancangan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa memahami pergeseran paradigma pembangunan, memahami konsep dan tahapan pemberdayaan, memahami pendekatan, strategi, dan metode pemberdayaan, memahami peran fasilitator pemberdayaan, memahami metode pengenalan wilayah pemberdayaan, memahami teknik pengorganisasian masyarakat, memahami indikator pengukuran keberhasilan kegiatan pemberdayaan, memahami teknik penyusunan program pemberdayaan, dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun rancangan program pemberdayaan. Hal ini untuk mendukung tercapainya peta capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dicapai dengan berbagai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan harian maupun periodik, baik melalui UTS dan UAS. Kemudian tugas terstruktur akan meliputi tugas tertulis maupun lisan. Kemudian ada pelaksanaan kuis 2 kali dalam 1 semester, serta pemaparan hasil case study dan hasil project based learning. Tujuan adanya case study dan project based learning yaitu untuk memberikan kesempatan agar mahasiswa berpikir kritis dan kreatif, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dengan solusi yang tepat sesuai keadaan dan kebutuhan. Metode pembelajaran yang ditetapkan pada mata kuliah ini yaitu Student-Centered Learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, kemudian Case Study atau studi-studi kasus, dan Project-Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, sistem penilaian dilakukan dengan pembobotan yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar yang meliputi penugasan sebesar 5%, pelaksanaan kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, case method dan atau project based learning sebesar 50%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Komponen penilaian tersebut juga tercantum di dalam rencana pembelajaran semester. Namun, tentunya di awal pertemuan atau saat penyampaian kontrak perkuliahan, indikator penilaian tambahan seperti sikap,
dan keaktifan mahasiswa juga disepakati bersama dengan mahasiswa. Adapun rubrik penilaian tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan project based learning juga disampaikan sebelumnya agar mahasiswa mengetahui gambaran bobot skor penilaian mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat pada perkuliahan pertemuan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, apakah sudah makan siang? Belum. Belum. Baik, nanti kita makan siang bersama ya setelah ini. Baik, rekan-rekan, kita melanjutkan pertemuan kedua ya, di mana pertemuan pertama adalah saat itu kita mendiskusikan tentang pergeseran paradigma pembangunan dari paradigma top down menuju paradigma bottom up. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai ke konsep pemberdayaan masyarakat, barangkali apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan paradigma top down? Ada yang masih ingat? Mas Alan, apakah masih ingat? Saya bicara Pak, paradigma top down itu di mana peraturan dibuat dari atas menuju ke bawah, dari tingkat paling tinggi menuju tingkat paling rendah. Oke, berarti dibuat oleh pemerintah dan masyarakat hanya melaksanakan begitu. Kemudian bottom up adalah segala sesuatu dijalankan oleh pemerintah, oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah gitu ya. Mohon maaf. Jadi oleh masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, dan menerima hasilnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke konsep pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan? Apakah ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan pemberdayaan? Mas Fauzan. Pemberdayaan lebih ke bagaimana masyarakat ini bisa menjadi atau bisa jadi lebih baik gitu Pak, dipergunakan bahasa kasarnya dipergunakan atau di develop untuk meningkatkan skill-skill mereka yang tadinya mungkin belum terlihat menjadi lebih baik. Ya, baik, terima kasih. Tepat sekali ya jawabannya. Masyarakat didevelop supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini Mas Fauzan ini sudah terlibat di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dia sudah tahu ya. Oke, sekarang kita mulai melihat secara etimologis atau secara bahasa apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan ya. Ya, pemberdayaan itu dari satu kata saja yang berasal dari satu kata yaitu kata daya ya. Sering kita mendengar kata saya berdaya atau masyarakat berdaya. Nah, sebenarnya itu berasal dari satu kata daya. Daya artinya adalah kemampuan atau kekuatan. Sehingga secara kasarnya kita bisa mengartikan bahwa pemberdayaan itu memberikan kekuatan kepada masyarakat yang lemah. Nah, seperti itu. Prosesnya dilakukan secara sistematis. Tidak sekedar kita memberikan uang atau sekedar kita memberikan sesuatu, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan bertahap. Kemudian pemberian daya ini melalui dua cara. Yang pertama diinisiasi, yaitu oleh masyarakat dari dalam sendiri, diinisiasi. Misalkan ada masyarakat di daerah Gunung Sumbing. Ada yang tahu namanya Nepal Van Java? Nah, pernah ke sana? Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, Nepal Van Java itu salah satu contoh masyarakat yang berdaya secara inisiatif. Nah, diinisiasi oleh internal dia sendiri, gitu ya. Mereka merasa dirinya kurang berdaya sehingga mereka mengorganisasikan dirinya sendiri untuk membentuk desa wisata yang namanya sekarang dikenal dengan Nepal Van Java. Nah, makanya sekarang Nepal Van Java itu sudah terkenal menghasilkan uang. Setiap orang masuk bayar tiket berapa? 10.000, benar ya. Dan hasil pemasukannya nanti dinikmati oleh masyarakat sendiri. Nah, disitulah yang disebut dengan pembangunan yang bersifat apa? Bottom up. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat sendiri. Direncanakan sendiri,
dijalankan sendiri, hasilnya dibagi oleh masyarakat sendiri. Nah, itulah kurang lebih secara etimologis pemberdayaan itu demikian ya. Nanti akan ada contoh pemberdayaan yang lain yang diberikan ya. Pemberdayaan juga bisa diberikan oleh pihak luar. Dalam arti di sini adalah fasilitator. Contohnya itu ada di Desa Tieng gitu ya, Desa Tieng, Wonosobo. Di Desa Tieng masyarakat itu menanam tembakau dan hasilnya dijual kepada tengkulak, dan ini membuat masyarakat terpuruk karena apa? Kalau seringkali kita melihat petani itu menjual hasilnya kepada tengkulak, kelemahannya apa? Baik, harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat atau di bawah harga pasar. Oleh karena itu di Desa Tieng itu pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah memberdayakan para petani supaya mereka bisa membuat olahan cerutu dan juga olahan tembakau garangan, seperti itu istilahnya ya itu. Sehingga mereka bisa menambah nilai jual dari tembakaunya. Itu disebut dengan pemberdayaan atau pemberian daya yang diberikan oleh pihak luar. Seperti itu. Baik. Berikutnya kita akan melihat beberapa definisi dari pemberdayaan. Kalau tadi kita sudah mempelajari secara etimologis atau secara bahasa ya, bahwa itu adalah daya. Sekarang menurut para ahli bagaimana? Kita bisa melihat di sini ada pendapat, kita ambil yang paling pendek, Sumo Diningrat, bahwa pemberdayaan usaha meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Lalu kita ambil lagi satu lagi, nomor 3 ya, menurut Robbins, pemberdayaan adalah proses di mana individu dan kelompok meraih akses sumber daya dan kontrol terhadap hidupnya sendiri. Artinya di sini masih sesuai dengan prinsip bottom up bahwa masyarakat itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri, punya kemampuan untuk dia bisa bangkit. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi dengan kita melihat adanya definisi secara etimologis dan definisi menurut para ahli, maka kita bisa simpulkan bahwa pemberdayaan itu adalah program atau pembangunan yang berproses di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat menurut Bank Dunia. Bank Dunia memiliki perspektif yang agak lain ya dalam memberikan definisi dari pemberdayaan masyarakat. Menurut Bank Dunia bahwa pemberdayaan masyarakat itu upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin, masyarakat miskin untuk mampu bersuara atau memberikan pendapat, memberikan ide, gagasan. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang masyarakat miskin atau masyarakat terbelakang itu meskipun dia punya ide, gagasan, tidak terakomodir. Kurang modal, kemudian tidak diakui oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga perlu diadakan pembangunan-pembangunan yang mengadopsi daripada pemberdayaan masyarakat. Baik, itu adalah konsep daripada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu di sini apakah teman-teman semuanya sudah paham atau adakah yang ingin bertanya berkaitan dengan konsep pemberdayaan? Oke, silakan. Sebutkan namanya, Mas. Namanya siapa? Saya Yuda. Yuda. Oke, silakan Mas Yuda. Izin bertanya, apakah pemberdayaan hanya berkaitan dengan keberdayaan ekonomi saja? Ya, terima kasih. Apakah pemberdayaan hanya berkaitan dengan ekonomi saja? Mungkin dari tadi saya menjelaskan ekonomi ya, satu desa wisata, yang satu apa tadi? Desa Tieng. Nah, begitu. Nah, sejatinya pemberdayaan itu enggak cuman ekonomi. Pemberdayaan itu bisa di segala bidang ya. Kalau kita lihat di sini ada pemberdayaan di bidang pendidikan. Mungkin kita melihat masyarakat-masyarakat yang
tidak berdaya di bidang pendidikan. Contohnya buta huruf. Masyarakat yang buta huruf, maka pemberdayaan kita adalah membebaskan daripada buta huruf. Kemudian yang nomor 2 di bidang apa itu? Silahkan dibaca. Kesehatan. Di bidang kesehatan tentu kita berupaya untuk melakukan penanggulangan berbagai penyakit dan melakukan sosialisasi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif. Selanjutnya, bidang ekonomi, tadi seperti yang disebutkan, bidang sosial politik, terkait dengan kesetaraan gender, pemberian kesempatan yang sama, voice, bargaining masyarakat di pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan di bidang lingkungan berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam. Dan terakhir di bidang sosial budaya, contohnya adalah pelestarian kesenian, kesenian tradisional dan budaya-budaya tradisional yang mulai luntur ya. Di lingkungan sekitar teman-teman mungkin banyak menemui budaya-budaya dan kesenian tradisional yang sudah ditinggalkan oleh kaum muda. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sasaran dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Satu lagi, silakan. Izin bertanya Pak, apakah program-program bantuan sosial dari pemerintah seperti BLT, bantuan pangan, dan PKH termasuk dalam pemberdayaan juga? Oh ya, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus ya. Apakah program-program bantuan sosial, BLT, PKH, lalu bantuan beras, apakah termasuk di dalam pemberdayaan, gitu ya? Sesuai dengan definisi dan tujuan daripada pemberdayaan, bahwa pemberdayaan itu ingin memandirikan masyarakat, maka kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya adalah kita kembali melihat pada mekanisme programnya. Apakah program tersebut memandirikan masyarakat dan melaksanakan tahapan-tahapan daripada pemberdayaan. Jika dia memang ingin memandirikan, memberikan kemampuan, kapasitas, memberikan otonomi supaya masyarakat bisa merencanakan, melaksanakan, dan menikmati hasilnya, oke, itu berarti program tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan. Tetapi kalau program tersebut hanya memberikan bantuan uang tunai, bantuan makanan, tanpa meningkatkan kemampuan masyarakat, mungkin perlu kita pertanyakan lagi programnya, meskipun maksud daripada programnya itu sangat bagus untuk pengentasan kemiskinan masyarakat. Seperti itu. Baik, kita akan menginjak pada tahapan pemberdayaan masyarakat, bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan pemberdayaan itu ada tahapan yang sistematis, tidak sekedar diberikan saja gitu ya. Nah, tahapan yang pertama, sebelum rekan-rekan nanti melaksanakan sebuah program pemberdayaan, tahapan yang pertama harus dilakukan adalah enabling. Enabling yaitu proses menyadarkan masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat nggak paham nih dengan potensi yang dimilikinya. Contoh seperti di Nepal Van Java, sebelum mereka menyadari adanya potensi, masyarakat pegunungan itu biasanya bekerja sebagai apa sih? Petani ya. Lalu apalagi selain petani? Peternak. Nah, di sektor-sektor agraris ya. Nah, ini mereka perlu kita sadarkan, dan ternyata sekarang sektor pariwisata desa itu bertumbuh sangat pesat ya. Tumbuh sangat pesat karena masyarakat sadar bahwa wilayahnya itu memiliki potensi yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi sektor wisata. Nah, seperti itu. Maka yang namanya enabling atau penyadaran itu adalah penting. Mohon maaf, kok nggak kelihatan ya? Nah, ini tadi enabling. Yang kedua adalah empowering. Empowering adalah step kedua setelah enabling, di mana masyarakat sudah sadar. Lalu setelah sadar mereka kita ajak gimana? Action ya. Kita ajak action untuk aksi nyata. Kalau mereka membutuhkan pelatihan, kita latih. Pelatihan ngelinting
apa namanya Mas? Ngelinting tembakau atau cerutu. Nah, supaya nanti cerutunya bisa dijual. Lalu ada pelatihan penanggulangan bencana, penggunaan APAR untuk masyarakat di wilayah bencana misalkan. Nah, itu adalah tahap yang kedua. Sedangkan di tahap yang ketiga adalah tahapan protecting. Ini adalah tahapan yang sangat penting dan sering dilupakan oleh para pelaksana pemberdayaan masyarakat. Protecting apa? Protecting itu adalah kita memberikan keberlangsungan untuk program pemberdayaan itu. Jadi setelah dilatih, ya harus bisa jual. Setelah mereka itu dari buta huruf menjadi bisa membaca tulis, ya mereka harus bisa bekerja, memanfaatkan kemampuannya, sehingga dia terus berjalan dan akhirnya menjadi apa? Berdaya dan mandiri. Nah, seperti itu. Sehingga pada akhirnya pemberdayaan itu menghindarkan masyarakat dari ketergantungan. Nyambung dari pertanyaan Mbak Rona tadi, apakah program-program pemerintah seperti BLT, PKH memberdayakan masyarakat, ataukah mohon maaf, justru masyarakat tidak mau lepas dari bantuan. Ketika masyarakat tidak mau lepas dari bantuan, maka mungkin mekanisme terhadap pemberdayaan perlu diperbaiki lebih lanjut, gitu ya. Oke, tadi tahapan pemberdayaan ada 3. 1, enabling, empowering, terakhir protecting. Apakah ada yang bisa mengulang penjelasan daripada pemberdayaan ini? Saya akan menyampaikan tahapan yang pertama, yaitu tahapan enabling. Adakah yang bisa menjelaskan tentang enabling? Ya, silahkan. Izin menjawab bahwa enabling itu merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang itu, yang di dalamnya itu terdapat pemberian dorongan, motivasi, serta menyadarkan masyarakat atas potensi yang dimilikinya. Oke. Dan enabling itu biasanya dilakukan di awal waktu sebelum program pemberdayaan dijalankan dan dilakukan melalui diskusi, bisa itu formal atau informal. Oke, baik. Di awal waktu diskusi secara informal atau secara formal. Baik, terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Ya, kita tidak tegang ya. Oke, berikutnya tahapan yang kedua yaitu empowering atau pemberian daya. Siapa yang bisa menjelaskan? Oh ya, silakan. Izin menjawab, untuk empowering sendiri itu membangun daya masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, terus membuka akses selanjutnya itu atau peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Untuk contohnya sendiri itu bisa kayak pelatihan kewirausahaan atau pelatihan kerja. Oke, baik. Sudah sangat tepat jawabannya ya. Tepuk tangan juga nih untuk yang kedua. Oke. Yang terakhir adalah tahapan protecting. Nah, siapa yang bisa menjelaskan protecting? Oh ya, silakan Mas. Protecting itu upaya untuk melindungi kelompok masyarakat dan memastikan keberhasilan dari pemberdayaan tersebut. Contohnya itu ada membuka akses pemasaran bagi UMKM dan mengurus perizinan dagang. Baik, terima kasih, sangat tepat ya. Tepuk tangan. Oke, 3 tahapan pemberdayaan sudah kita pelajari. Berikutnya kita menginjak sedikit pada tujuan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzan di awal perkuliahan, bahwa kita itu ingin masyarakat menjadi lebih baik dalam segala hal. Dari sisi pendidikan menjadi lebih baik, kelembagaan lebih baik, usaha lebih baik, dan semuanya lebih baik, yang muaranya semuanya nanti pada kemandirian masyarakat. Kuncinya di situ. Jadi kunci pemberdayaan adalah supaya masyarakat itu bisa mandiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke. Kemandirian masyarakat nanti akan bisa kita lihat dari kemampuan dia di dalam satu, mengidentifikasi persoalan. Jadi masyarakat harus sadar dulu bahwa mereka itu memiliki potensi, mereka mengalami kesulitan, kemudian
masalah apa saja yang harus dipecahkan, itu mereka pertama harus sadar dulu, dan ketika mereka sudah mampu, maka ini mereka sudah menunjukkan tanda-tanda keberdayaan. Yang kedua, mereka mampu menyepakati bersama-sama untuk bergerak, untuk merubah keadaan. Kemudian yang ketiga, mampu menemukan caranya. Nah, tadi sudah mampu mengidentifikasi masalahnya, berikutnya mampu menemukan caranya, cara supaya mereka bisa menyelesaikan masalah. Dan terakhir, mampu bekerja sama secara kolektif, bersama-sama dengan seluruh warga atau dengan kelompoknya untuk bisa bangkit daripada keterpurukan. Itu tanda-tanda masyarakat yang sudah berdaya. Baik, dengan selesainya konsep pemberdayaan yang saya sampaikan pada hari ini, maka di akhir perkuliahan saya akan memberikan sedikit aktivitas kelas atau studi kasus, case study. Teman-teman saya minta untuk berkelompok ya, bisa dibaca di sini. Berkelompok, nanti setiap kelompok mendiskusikan, cari kelompok masyarakat yang rentan di lingkungan kalian masing-masing, lalu identifikasi pemberdayaan apa sih yang pantas atau perlu untuk mereka. Identifikasi juga enabling-nya bagaimana, empowering-nya bagaimana, dan protecting-nya bagaimana. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan ya di kelas. Oke, terima kasih. Silahkan mulai untuk berkelompok ya. Baik. Oke, waktu sudah habis. Sekarang saatnya untuk pemaparan dari setiap kelompok. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1, dipersilahkan. Jadi selamat siang Pak Adi dan teman-teman. Di sini kami mau memaparkan tentang studi kasus permasalahan banyaknya anak tidak sekolah di Desa Temanggung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Temanggung karena kesulitan ekonomi dan transportasi. Oke. Selanjutnya untuk enabling sendiri itu bisa dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah anak-anak yang putus sekolah untuk melakukan sharing mengenai kendalanya dan memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap sekolah karena pentingnya pendidikan. Oke, lalu? Kemudian empoweringnya itu bisa dilakukan dengan kita melakukan advokasi kepada pemerintah desa agar mengalokasikan dana desa untuk menyediakan angkutan dan bantuan sosial bagi anak sekolah di wilayahnya. Lalu kemudian untuk yang protecting dilakukan dengan membuatkan peraturan desa mengenai penanganan anak tidak sekolah. Demikian kasus yang kita angkat. Terima kasih atas perhatiannya Pak Ari dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Dan pengumuman dengan demikian sudah selesai untuk perkuliahan pada hari ini ya. Kita pertemuan lagi pekan depan dengan materi apa? Ada yang ingat? Tidak ada? Oke, materinya adalah metode pemberdayaan masyarakat. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video PDD UKT-PT ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen, Universitas Tidar, dan Kemendikti-Saintek tahun 2025. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.